Kamu kan teman dekatnya. Kamu di sini, saya jauh di Jogja. Saya cari sekarang. Kamu tinggalin dia. Ya udahlah Bu, yang penting kan saya udah nyariin Eca. Iya. Lagian saya cuma main-main kok sama Eca. Apaan sih Bu? Ya lu masa ngomong main-main di depan orang tuanya? Lu maksud lu apa? Hah? Emang cewek itu apa? Ya elah, Lu cewek masih perasaan banyak gak sih lu? kan. Oh, nggak ada Kalau dengan pertanggung kata ya jawabannya banget udah. sih. Kayak gitu. Jujur gue gak suka sama Bisma. Gak ada sopan santunnya. Berani sama orang tuanya Eca. Malah jelekin Eca di situ. Ini anaknya orang loh. Lu Saya tahu adek lu kehilangan dimainin saya. gimana? Lu mau adek lu dimainin juga? Orang. Banyak kan cewek di luar sana. Ya udah sih. Ya tapi lo nggak bisa lepas tanggung jawab gitu dong. Lo kan udah ninggalin dia di rumah Sally. Yang penting saya udah nyariin kan. Dia. Kalau nggak ada ya udah. Lo nyariin kemana? Ya aku nyari ke sana ke sini nggak ada ya udah, ngapain ribet banget kan? Ya Bisma, kamu tega banget begitu. Ya udahlah kita cari aja di Sally, rumah Sally. Di mana? Di mana saya harus cari rumah Sally di mana? Kan kamu yang tahu yang antar. Cempaka nomor 3, udah pergi. Astagfirullah. Sopan. Ya lu sopan dong. Ini bagaimanapun juga kan ibunya ini mantap. Ya udah cari ke rumah Sally, Cempaka nomor 3, no di sono. Udah pergi aja pergi. Udah. Santai aja dong. Ah udahlah. Harusnya Bisma ini bisa membantu kita semua, tapi ternyata mengecewakan. Dia malah ngusir kita semuanya, dia malah menjelek-jelekan Eca, malah dia nggak ada sopan santunnya sama ibunya Eca. Kita diusir, nangis ibunya di situ. Saking gak jelas keberadaan anak saya, Mas. Saya mesti cari kemana, Mas. Bantu saya, Mas. Sabar dulu Ibu ya. Ya Allah, Mas. Ini pelajaran buat kita ibu ya. Kan jangan boleh pacaran dulu, akibatnya seperti itu coba. Saya nggak sangka, Mas. Iya, akhirnya coba cuma dimainin kan ibu. Ya, ya sekarang ibu jaga anak ibu baik-baik dan boleh pacaran. Ya, Ini salah saya. Ya. Udah Ibu nggak usah nyalain diri sendiri, Ibu nggak usah nyalain diri sendiri ya. Sekarang kita cari aja, ya. Ibu sabar yang penting ya. Insya Allah. Ibu sabar kita saya rumahnya saya. Datang ke rumahnya Sally, kita ketok pintunya. Gak lama kemudian dari luar datanglah seorang perempuan naik motor. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. 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 Sally. 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 Ini Sally mungkin? Iya. Ini Sally bukan ya? Sally bukan? Iya. Dia bingung dengan kita semuanya. Nah waktu kita tanya, bener nih Sally? Dia bilang, iya saya Sally. Mau tanya Eca di mana? Di situ dia melihat ibunya Eca yang namanya Tia ini. Ada apa? Bisma sampaikan sama saya katanya terakhir Eca diantarkan ke rumah kamu, Nak. Ya Allah, enggak Tante, jadi kayak gini ceritanya. Eca udah banyak cerita sama aku. Ya Allah. Katanya Apa yang Tante, diceritain? Tante mau ninggalin dia. Aduh enggak, Tante titipin sama Tante Ima. Dia anaknya stresan Tante, dia suka ninggalin temen-temennya sendirian. Emang dia suka jalan sama Bisma, sama cowok-cowok lainnya. Allahu Akbar ya Mas. Maksudnya jalan apa ini? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya maksudnya jalan. Aku juga nggak tahu, aku sering bilangin dia jangan suka jalan-jalan kayak gitu. Aku sampai kesel. Ya Allah. Tapi emang bener waktu itu mereka pulang nonton Bisma Diantar ke sini. Iya. Diantar ke sini. Terus tapi nggak lama dia pergi lagi. Aku nggak tahu kemana. Pergi lagi? Sama Iya. siapa perginya? Aku nggak tahu. Bisma pas abis nonton nggak kesini Tante. Dia cuma nganterin. Iya dia cuma Ditinggalin. nganterin habis itu pergi. Ditinggalin Eca sama iya. kamu. Tapi aku suka bingung sama Eca, suka lari sendiri malam-malam Tante, tengah malam. Lari sendiri? Maksudnya Iya, jalan-jalan sama cowok-cowok lain. Astagfirullahaladzim, kaget ibu Tia di situ. Masa sih anak saya suka ganti-ganti pacar? Masa sih anak saya suka mainnya sama cowok-cowok?
Terus tiba-tiba waktu itu nggak lama hari apa gitu ada bapak-bapak kesini. Orangnya gimana? Ya orangnya serem gitu. Allahu Akbar, Mas. Dan yang aku bingung dia bilangnya saudaranya Echa, padahal aku nggak pernah kenal. Pas aku tanya Echa pun nggak tahu. Ya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Atau ingat Kamu ingat? ingat siapa namanya? Mukanya serem terus namanya Windro tante. Allahu Akbar, Mas. Siapa Ibu Windro itu? Siapa? Windro itu siapa? Pak Windro inilah yang menjerumuskan suami saya. Jerumuskan suami Ibu. Windro adalah kawan dekatnya Pak Toto, ya. Kawan dekatnya Pak Toto. Windro, Dodi, dan Pak Toto. 3 orang ini adalah yang punya bisnis bareng. Mereka sama-sama kompak mau mengorbankan anak mereka masing-masing. Iya, Maksudnya? dialah yang memperkenalkan, yang ingin mengorbankan anak saya, Mas. Dialah yang memperkenalkan ilmu-ilmu itu. Dialah yang memperkenalkan untuk kemajuan bisnis suami saya, Mas. Sampai anak saya Echa ini. Pak Windro ini yang ngajak suami Ibu untuk hal yang nggak benar itu. Betul, Mas. Berarti dia udah sampai sini. Iya dia tiba-tiba Berarti dia udah datang. ngejar dong. Iya. Ecanya ikut hari itu juga. Sekarang, Iya, sekarang Echa di mana? ikut gitu aja. Aku nggak Echa ikut? tahu. Iya. Coba, Ibu tahu rumahnya? coba kita ke rumah Windro, Mas. Ibu tahu? Tahu dia alamatnya? itu penjahat. Itu kapan? 7 bulan yang lalu. seingat aku. Udah lama banget. 7 bulan yang Iya. lalu. Semenjak kejadian itu ada kabar nggak tentang Echa? Enggak, aku nggak pernah tahu lagi. Sama sekali? Iya, sama sekali. Main Iya. sama Bisma dan teman-teman cowoknya? Enggak, aku nggak tahu. Nggak Terakhir ada? temen di kompleknya, tapi aku nggak kenal sama semuanya. Coba Mbak gini, kamu tolong hubungin, mungkin ada teman-temannya yang tahu ya di mana keberadaannya Echa, tolong hubungin kita ya. Nanti kasih tahu sama Mbak Feli ya. Minta nomor telepon kamu nanti ya. Ya ini kita coba sekarang kita coba ke rumahnya siapa Pak Windro, Pak Pak Windro, Kita coba Mas. ke sana aja Ibu ya. Ya ada ya, minta nomor teleponnya ya. Iya. Nanti minta nomor teleponnya. Berapa nomor teleponnya cepat dikasih nanti ya. Terima kasih, Mbak, ya Allah. Hati-hati ya tante, baik-baik aku minta maaf. Makasih, Dario. Makasih informasinya, Nak. Setelah tim coba cari alamatnya, klarifikasi tempatnya, kita sampai di sana malam. Ya, melewatin kebun-kebun di situ. Ya, rumahnya sangat sederhana. Di balik kebun-kebun di situ, di balik pohon pisang, dan kemudian kita sampai rumahnya, kita ketok berkali pintunya, tidak ada jawaban. Nah, pas kita mau ketok lagi, tiba-tiba Assalamualaikum, Pak Windro. Pak. astagfirullah. Hei, ngapain kalian? Bapak siapa? Ada apa ini? Siapa itu? Gue pikir Pak Windro. Gue pikir Pak Windro ngamatin kita. Ternyata ada orang di situ. Seorang tetangga yang mengawatin gerak-gerik kita. Tetangga ini curiga, ngapain kita datang ke rumahnya Pak Windro dengan bawa kamera segala, ngapain? Kita jelaskan baik-baik di situ. Saya cari orang yang di rumah ini, Pak Windro. Pak Windro kayaknya udah nggak di sini. Enggak di sini, Pak. Dia tuh sekarang udah susah, Hah? Susah? udah miskin, Kenapa miskin, Pak? main dukun segala macam gitu. Main dukun juga? Ya. Padahal orang-orang sini udah nasihatin termasuk saya. Tapi nggak digubris, akhirnya dia begini sekarang jatuh susah.